Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali. Saya bisa memberikan tausiah pelajaran dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menghilangkan kebodohan. Kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan nikmat sempat sehingga bisa belajar bersama. Salawat dan salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengerti dinul Islam. Anak-anakku yang berbahagia, wabil khusus anak-anak SD Islam Ta'allumul Huda Bumiayu dimanapun berada. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah Luqman. Dalam Al-Quran terdapat satu surah namanya surah Luqman. Kita tahu atau kita belum tahu, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Luqman. Luqman diabadikan dalam satu surah dalam Al-Quran. Dari 114 surah yang ada kisah Luqman di situ. Siapa Luqman itu? Ada pertanyaan dalam hati kita. Siapa Luqman itu? Luqman itu mempunyai nama. Nama panjang Luqman yaitu Luqman bin Unaka bin Sa'dun. Luqman bin Unaka bin Sadun. Nah, dan itu bagaimana karakternya sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia ternyata hamba yang soleh, anak-anak, hamba yang soleh. Namun beliau tidak menerima gelar kenabian oleh Allah. Meskipun dia soleh, Allah tidak memberikan gelar kenabian kepada Luqmanul Hakim atau Luqman. Ia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Dia punya kebangsaan Habsyi dari kota Sudan. Bagaimana fisik beliau, Luqman itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, wah Luqman itu hebat ya, apakah badannya tinggi, putih, rambutnya lurus, mancung dan sebagainya? Ada yang tahu tidak anak-anak? Luqman itu bertubuh pendek, tapi beliau memiliki kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah padanya. Itu Luqman. Tubuh yang pendek dan memiliki kekuatan. Ini. Jadi yang tubuhnya pendek nih, nggak usah minder. Itu Luqman, namanya Luqman, itu hebat. Terus ada yang tanya tidak ini? Apa sih pekerjaannya kok bisa diabadikan dalam satu surah, nama surah dalam Al-Quran? Ternyata Luqman itu adalah tukang kayu, anak-anak. Tukang kayu. Anak-anak bisa tahu tukang kayu bagaimana kerjaannya. Di sekitar kita banyak tukang kayu. Seperti itulah Luqman.
Setelah beliau menjadi tukang kayu, ternyata Luqman berpindah pekerjaan menjadi tukang jahit. Nih, jadi tukang kayu, beliau pindah menjadi tukang jahit. Ternyata pekerjaan Luqman itu begitu. Terus apakah berhenti jadi tukang jahit Luqman? Kemudian Luqman mengembala domba. Pekerjaannya ketika mengembala domba. Jadi gak usah malu anak-anak. Mengembala domba itu sudah dicontohkan oleh Luqman. Ternyata pekerjaan yang mulia. Tidak ada halangan bagi kita untuk bekerja apapun. Yang penting itu halal. Contohnya Luqman. Jadi tukang kayu, pindah jadi tukang jahit, kemudian mengembala domba. Nggak usah malu. Terus yang terakhir, pekerjaan Luqman itu adalah dia diangkat menjadi qadhi atau hakim. Sehingga nama beliau menjadi Luqmanul Hakim. Nih, jadi hakim Luqman ternyata. Oleh Allah diangkat derajatnya menjadi hakim. Kenapa jadi hakim? Karena beliau mempunyai karakter sifat yang baik. Nih, Luqmanul Hakim. Ini sekilas sedikit siapa itu Luqman. Jadi anak-anakku yang berbahagia, jangan malu. Orang tua kita punya pekerjaan apapun, jadi petani, jadi pedagang, atau jadi tukang kayu seperti Luqman, atau tukang jahit, itu di hadapan Allah mulia. Yang penting itu halal. Seperti yang kemarin saya katakan, yang mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Nah, kembali ke Luqman. Terus bagaimana ini Luqman? Kenapa Luqman terkenal sehingga diabadikan dalam Al-Quran? Selain karakternya yang bagus, anak yang bagus, apalagi anak-anak. Luqman ternyata yang membuat dia terkenal adalah nasihatnya kepada anaknya. Anak-anak. Ada yang tahu tidak? Anaknya Luqman berapa? Banyak. Tetapi anaknya Luqman itu semuanya meninggal dunia. Luqman diuji dengan anaknya yang meninggal itu. Tetapi yang menjadi masalah di sini, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Luqman, bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ada yang tahu tidak? Atau mungkin apa sih nasihat Luqman itu? Apa sih yang menjadi nasihat untuk anak-anaknya? Ini seorang ayah, seorang laki-laki, tidak punya gelar kenabian, tetapi akhlaknya luar biasa sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Apa yang menjadi melegenda ditulis dalam Al-Quran? Apa nasihatnya? Nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama adalah jangan musyrik anak-anak. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini tertulis dalam kitab yang mulia. Yang artinya apa anak-anak? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nih, syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Ada berapa sih syirik itu anak-anak? Syirik itu ada berapa? Syirik itu ada 2 anak-anak. Syirik besar, kabir, dan syirik kecil atau ashor. Syirik kecil.
Syirik besar itu bagaimana contohnya? Contohnya dalam kehidupan adalah menyembah selain Allah atau menyembah pohon yang besar, yang angker, di situ ada penghuninya, kemudian memberikan sesuatu kepada pohon itu, menyembah dan sebagainya. Itu sudah termasuk syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Nah, syirik kecil ini sering kita perhatikan di sekitar kita. Contohnya bagaimana syirik kecil itu? Syirik kecil contohnya, anak-anak pernah enggak lihat tokek di rumah, terus tokeknya bunyi itu, tokek kaya, tokek miskin, tokek kaya, tokek miskin, itu menganggap, wah ini kalau terakhir kaya berarti, wah jadi kaya nih. Itu artinya apa anak-anak? Itu artinya anak-anak sudah melakukan syirik kepada tokek. Atau mungkin ada kupu masuk, wah ini kalau bawa kebaikan di sini aja, kalau bawa kejelekan sana pergi, yaitu berarti itu kita sudah syirik namanya, tapi kita nggak terasa itu. Terus syirik kecil yang lain apa contohnya? Syirik kecil yang lain contohnya adalah ria atau ingin dipuji. Perhatikan ini, suatu perasaan syirik atau syirik kecil itu kita nggak merasa, nggak terasa itu ingin dipuji. Itu sangat, semua orang cenderung seperti itu. Hati-hatilah dengan syirik kecil ini yang namanya ria. Kita juara kelas, kemudian kita sombong dan sebagainya, merendahkan temannya, itu syirik namanya. Tapi syirik kecil. Dan sebagainya, masih banyak sekali syirik-syirik kecil itu. Jadi pesan Luqman kepada anaknya yaitu janganlah menyekutukan Allah. Anak-anakku yang berbahagia. Dan semoga dirahmati Allah. Semoga anak-anakku SD Islam wabil khusus terhindar dari namanya sikap menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Nasihat Luqman kepada anaknya yaitu janganlah bersikap angkuh dan sombong. Janganlah bersikap angkuh dan sombong. Dalam Al-Quran disebutkan yang berbunyi, wala tusa'ir khuddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Apa artinya? Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuhnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Janganlah kita sombong. Itu nasihat Luqman yang kedua kepada anaknya. Dari Quran ini, maka kita diambil pelajaran dari Quran surah Luqman ayat 18. Apa sih ciri-ciri sikap sombong itu menurut Quran surah Luqman tadi? Yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan membanggakan diri sendiri. Saya paling pintar, saya paling cantik, saya paling ganteng dan sebagainya. Itu adalah membanggakan diri sendiri, menganggap rendah orang lain, dia paling hebat dan sebagainya. Maka itulah ciri-ciri orang yang sombong. Dalam bahasa agama apa? Disebut dengan takabur. Artinya sombong. Ya. Orang yang sombong itu adalah orang yang lupa bahwa dirinya hanyalah tidak ada apa-apanya di depan Allah.
Dia lupa bahwa hanyalah karena Allah dia semata bisa seperti itu. Dia lupa bahwa semua miliknya adalah miliknya Allah. Sehingga yang terjadi adalah sifat sombong di dalam hati. Maka janganlah kalian bersikap sombong. Jadilah pribadi yang rendah hati, tawadhu kepada Allah. Bulan puasa, ajang kita untuk melatih menjadi orang-orang yang baik, punya karakter yang bagus dan sebagainya. Yang ketiga, apa pesan Luqman kepada anaknya? Yaitu adalah mendirikan sholat dan berbuat kebajikan. Itu pesan Luqman. Yang ketiga adalah memerintahkan anaknya untuk sholat dan berbuat kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhu 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba. Inna dzalika min azmil umur. Ini pesan Luqman. Apa artinya? Hei anakku, kata Luqman, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi dirikan sholat. Sholat dirikan. Jangan lupa, sholat adalah ibadah yang paling pokok. Sholatnya diterima oleh Allah, maka ibadah yang lain pun akan dihitung oleh Allah. Tapi ketika sholat sudah rusak, maka ibadah yang lain tidak dihitung, langsung dianggap tidak baik. Maka dirikanlah sholat, karena semua ibadah itu yang akan dihitung adalah sholatnya. Haji 5 kali, umroh 2 kali, rumah bagus atau ibadah yang lain, tetapi sholatnya rusak, maka ibadah yang lain tidak ada apa-apanya, tidak dihitung oleh Allah. Anak-anakku yang berbahagia, jagalah sholat kita, sholat fardu kita, kalau bisa sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, yang di sekolah sering kita lakukan di rumah sebagai pembiasaan untuk membentuk karakter yang baik, terutama anak-anakku SD Islam Ta'allumul Huda Bumiayu. Itulah sedikit pelajaran dari kisah Luqman. Semoga bermanfaat kepada anak-anakku SD Islam Ta'allumul Huda Bumiayu. Tausiah ini saya ambil dari pelajaran kelas 6 semester 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang salah, itu karena kekurangan dan khilaf dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.